Ese es el caso de Carla, una joven quien desde niña fue obligada a servir sexualmente a miles de hombres, hasta que un día decidió jugarse el todo por el todo. Éramos tan maltratadas y tan humilladas que a veces la verdad es que nosotros queríamos huir, pero no podíamos huir. Nos amenazaban con nuestra familia. Dan dia juga mengaku telah diperkosa sebanyak 43.200 kali. Balik lagi sama Fanny di sini and welcome back to Kena Mental. Hari ini kita akan membahas kasus luar biasa dari Carla Jacinto, seorang pejuang yang selamat dari penderitaan tak terbayangkan dalam perdagangan manusia. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya nanti ada salah penyebutan baik itu dari nama ataupun lokasinya, karena ya maklum ya mulut orang Indonesia. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Carla Jacinto lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1992. Dia dibesarkan di sebuah desa kecil yang bernama Zacatelco di Meksiko. Nah, wilayah ini terkenal sebagai tempat perdagangan manusia paling besar di Meksiko. Carla Jacinto sendiri memiliki impian dan harapan untuk masa depannya yang cerah sebelum dia mengalami tragedi kelak. Nah, pada usia 12 tahun, Carla ini bertemu seorang pria yang umurnya itu kurang lebih beda 10 tahun lebih tua. Pria ini katanya menawarkan kehidupan yang lebih baik kepada Carla. Tapi nyatanya dia ditipu, guys. Dia dijebak dan dijerumuskan ke dalam perdagangan manusia. Dan penderitaan pun dimulai. Carla mengalami penderitaan ini selama 4 tahun. Dia disiksa, dipukul, dianiaya secara fisik maupun mentalnya. Dia terjebak dalam perdagangan manusia yang setiap harinya dia harus melayani sekitar 30 laki-laki. Dan dia juga mengaku telah diperkosa sebanyak 43.200 kali dalam kurun waktu 4 tahun. Carla dipindahkan ke beberapa kota di Meksiko dan ditempatkan di beberapa lokasi seperti rumah-rumah bordil, motel pinggir jalan, dan bahkan menjadi pekerja seks panggilan yang beroperasi di trotoar. Dia juga sempat ingat sebenarnya waktu itu ada kepolisian setempat yang datang dan beroperasi di sana. Ironisnya, alih-alih menyelamatkan, justru polisi-polisi ini malah merekam dan mendokumentasikan gadis-gadis yang rata-rata itu masih sekitar umur 10 tahun di sana. Di Meksiko, khususnya di Tenancingo, memiliki track record sendiri mengenai masalah perdagangan manusia. Menurut International Organization of Migration, setidaknya ada sekitar 20.000 korban perdagangan manusia di Meksiko setiap tahunnya. Sampai akhirnya Carla ini hamil, guys, di usianya yang masih 15 tahun. Dia melahirkan seorang bayi perempuan. Tapi justru mucikarinya ini malah memanfaatkan bayi ini sebagai ancaman. Jadi kalau sampai si Carla ini kabur, mucikarinya nggak akan segan-segan untuk membunuh bayi Carla. Dia mengambil bayi itu sebulan setelah bayinya lahir. Dan Carla ini nggak boleh ketemu sama bayinya sampai usianya lebih dari 1 tahun. Carla bertahan dalam situasi yang amat sangat sulit di bawah ancaman dan tekanan. Dia juga harus melayani banyak orang demi melindungi bayinya. Pada tahun 2008, akhirnya Carla yang saat itu berusia 16 tahun berhasil diselamatkan, guys, dalam operasi penyelamatan anti perdagangan manusia yang ada di Mexico City. Mereka membawa Carla ke Foundation Camino e Casa, semacam kayak rumah persembunyian gitu, yang diharapkan ketika para korban dibawa ke sana, mereka bisa memulai kehidupan baru dan merajut kembali mimpi-mimpi dan harapan mereka yang sebelumnya sudah hancur. Selama di Foundation, selain dari dukungan hukum, Carla dan para korban lainnya juga mendapatkan bimbingan dan pelatihan, baik itu secara fisik maupun mental. Selain itu juga untuk mencapai tujuan dan prestasi mereka, membangun kembali mimpi-mimpi baru, serta kehidupan yang lebih baik lagi. Carla Jacinto pun berhasil melewati semua fase itu dan berubah menjadi seorang aktivis anti perdagangan manusia. Dia juga menggunakan pengalaman pribadinya untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masalah ini.
Carla menjadi pembicara di berbagai konferensi dan pertemuan publik. Dia juga membagikan kisahnya untuk membantu menyuarakan para korban dan membangkitkan kesadaran untuk melawan serta menghentikan perdagangan manusia. Kisah Carla Jacinto ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan tekad dalam menghadapi kesulitan terburuk dalam hidup. Dia berupaya untuk mengakhiri perdagangan manusia dan melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Di sana udah banyak organisasi dan upaya yang berkomitmen untuk menghentikan perdagangan manusia ini, termasuk United Against Human Trafficking, tempat Carla tinggal setelah diselamatkan. Nah itu dia guys, kasus perdagangan manusia pada cerita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kira-kira nextnya aku akan bawain kasus ataupun cerita apa lagi nih? Kalau kalian punya ide dan saran boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa like dan share juga video ini, serta subscribe juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan tentunya semoga aku bisa lebih semangat lagi untuk ketemu sama kalian. Aku Fanny pamit undur diri and see you in another video. Bye-bye.